warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah mengawali taklim kita malam hari ini. Terlebih dahulu kita bertawassul hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ridwanil kiram wa jami'i awliyaillah wa makarim wa syaratil ardi wa maqadiha badiha baqiha biladina jibariha wa awliyatiha khususun Siti Syamsul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa hadrati abaina wa ummahatina dimana khusus mengenal dan hadirat malik dan berkat Syaikhul Al-Malibari sallallahu alaihi wa nafa'ana wa bi ulumihi fid darin amin. Syukurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul mayyiti ayat mayyitil muslimi ghairi syahidi fardu kifayatin lil ijma'i wal akhbari. Sholat mayyit ya, ayat mayyitil muslimi artinya mayyitnya orang yang muslim, ghairi syahidi yang selain mati syahid hukumnya fardu kifayah. Ada kata mayyit, ada kata jenazah ya. Mayyit dengan jenazah itu bedanya. Kalau mayyit itu sebelum diurus namanya mayyit. Setelah diurus, dimandikan, dikafani, ya sudah rapi, itu namanya jenazah. Jadi kalau sudah ada di keranda, sudah ada di katil, itu namanya jenazah. Kalau masih belum dimandikan, masih belum diurus, itu namanya mayyit. Selain orang yang mati syahid, wa ghairi sibti, dan juga selain bayi keguguran. Jadi kalau bayi keguguran berarti tidak dimandikan. Nanti bedanya sikap itu apa? Bedanya sibti atau bayi keguguran dengan bayi yang hukumnya seperti layaknya bayi dewasa. Kalau bayi itu lahir ya, kemudian menangis, ada suara tangisnya, maka itu nanti dihukumi seperti layaknya bayi dewasa ya. Artinya secara umur memang sebenarnya sudah layak lahir gitu. Tapi memang kemudian tidak lama hidupnya, tapi sempat hidup, itu nanti diurus seperti layaknya orang dewasa. Tapi bayi keguguran itu bayi yang lahir tidak ada suara ceritanya, sudah
kondisinya memang bayi yang belum layak lahir, ya. Itu namanya sitat. Di ahwali, dalam sebagian tingkahnya itu tidak bisa dimandikan, tidak usah dimandikan. Amma syahidu fatahrumus sholatu alaihi kahusli. Adapun orang yang mati syahid maka diharamkan untuk disolatkan, seperti juga dimandikan. Jadi kalau orang yang mati syahid itu tidak disolatkan juga, ya, tidak disolatkan juga. Wa amma takfiruhu wa dafnuhu wajiban. Adapun menghafalinya dan menguburkannya itu keduanya wajib. Wa amma sirtu falahu ahwalu. Bayi keguguran, ya, keguguran itu ada beberapa tingkah. Fataratan tu'lamu hayatuhu. Satu kali atau satu tempo bayi itu diketahui hidupnya, misalnya ditandai dengan ada suara tangisan, ya, diketahui hidupnya. Maka kalau diketahui hidupnya wajib dilakukan 4 perkara tadi: memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Mataratan yadharu khalquhu fayajibu bihi ma ada sholat. Nah, kadang-kadang itu yang nampak hanya wujudnya. Jadi misalnya organ tubuhnya lengkap, organ tubuhnya lengkap, wujudnya sudah kelihatan bayi, gitu. Bukan lahir berupa onggokan daging atau masih berupa darah, ya. Itu berarti kan belum ada wujudnya. Nah, kalau lahir wujudnya kelihatan tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka wajibu bihi ma ada sholat. Semuanya wajib dilakukan kecuali menyolatkan. Nah, kalau menyolatkan tidak wajib disolatkan. Wa taratan la yadharu khalquhu wa la yajibu fihi syai'un walakin yusannu satruhu bi firqatin wa dafnuhu. Nah, terkadang tidak nampak wujudnya, artinya lahirnya berupa gumpalan daging misalnya, maka tidak wajib, semuanya tidak wajib, ya, kecuali hanya dia cukup ditutup saja dengan kain lalu kemudian dikubur. Jadi untuk bayi keguguran itu ada 3, ya. Kalau memang diketahui hidupnya maka wajib diperlakukan layaknya orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Misalnya ada suara tangisan, ya. Atau wujudnya sudah nampak tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, maka wajib dilakukan semuanya kecuali sholat. Jadi tidak perlu disolatkan, Pak. Kemudian kalau selain daripada itu, artinya wujudnya belum kelihatan karena masih berupa onggokan daging, ya, maka kalau memang belum kelihatan fisiknya, kepalanya, tangannya belum kelihatan, masih berupa onggokan daging, cukup ditutup dengan kain dan dikuburkan. Jadi ada 3 itu bagi kuburan itu perlakuannya. Karusli sebagaimana wajib memandikannya, walaupun mayat yang tenggelam. Nah, kalau mayat tenggelam di laut itu kan berarti sudah mandi, kan, Pak? Karena sudah kena air sekujur tubuhnya, ya. Bagaimana ketika dia meninggalnya di laut? Ya tetap mesti dimandikan, diangkat. Kalau tetap diangkat, kemudian dimandikan. Walaupun dia meninggalnya di laut atau di sungai, ya, dia tenggelam di laut. Ini untuk menolak pendapat orang yang mengatakan bahwa orang yang mati di laut itu nggak perlu dimandikan karena sudah mandi. Nah, ini ditolak dengan
kaul yang menyatakan tetap wajib dimandikan walaupun dia jenazahnya atau mayitnya itu tenggelam di lautan. Lianna ma'muruna bihuslihi, karena kita ya, artinya dulu para sahabat gitu ya, itu diperintahkan untuk memandikannya. Wala yasqutul fardu anna illa bi fi'lina. Maka kefarduan atau fardu kifayah yang berlaku itu tidak menjadi gugur ya, dari kita kecuali dengan melakukannya. Jadi tetap harus diberlakukan layaknya mayit yang meninggal tidak dalam keadaan tenggelam, sama gitu ya, tidak gugur kemudian kalau misalnya dia kecuali gitu ya, kecuali kalau kita melakukannya dengan cara-cara seperti layaknya mayit yang tidak tenggelam, artinya dimandikan ya. Wa in syahadal malaikatu tuwassilu, walaupun kita menyaksikan adanya malaikat yang memandikannya, tiba-tiba ada aromanya muncul, diperlihatkan bahwa tiba-tiba dia dimandikan oleh malaikat. Nah, kalaupun ada yang melihat misalnya dia sudah dimandikan oleh malaikat, tetap perilakunya sebagaimana kewajiban kepada orang-orang yang meninggal tetap harus diperlakukan sama ya, dimandikan. Walaupun ada yang ngasih, oh dia pas sudah dimandikan sama malaikat, ada yang tahu, ada yang lihat, tetap wajib dimandikan sebagaimana layaknya manusia biasa. Wa yakfi huslu kafirin, dan cukup ya, lil mayyiti, berarti lebih maksud min husli, dan cukup olehnya ini memandikan orang kafir. Jadi kebetulan ada mayit meninggal di kampung yang mayoritasnya non-muslim, lalu kemudian mereka memperlakukannya sebagaimana layaknya orang Islam, dimandikan. Itu sah nggak? Sah, nggak apa-apa, sekalipun yang memandikan orang kafir. Atau misalnya begini, keluarganya non muslim, dia muslim, nah, kemudian diurus jenazahnya berdasarkan aturan syariat, aturan Islam. Tapi anaknya, ya, anaknya yang misalnya dia masih non muslim, saya mau ikut memandikan, lalu kemudian dia memandikan orang tuanya yang sudah muslim, itu tetap cukup sah walaupun yang melakukan pekerjaan memandikan itu orang kafir, gitu ya. Jadi begini, karena kita mengambil daripada hasil maksudnya. Apa hasil maksudnya? Hasil maksud min huslihi wa huwa an-nadhafah. Hasil maksud daripada memandikan mayit adalah an-nadhafah, bersih. Wa illam yakun ahlan niyah, walaupun orang kafir itu, orang non muslim itu bukan orang yang ahli dalam hal niat. Nah, kalau kita kan tahu, misalnya kita memandikan mayit, ya kita sembari niat, saya niat memandikan mayit. Mereka kan tidak mempelajari bagaimana mandi aja. Li'anna niyatal ghasili la tustaratu alal ashabi, karena niatnya orang yang memandikan itu tidak disyaratkan menurut qaul yang lebih sahih. Jadi kita nggak perlu nawaitul husla lil mayyit, itu nggak perlu ya, tidak disyaratkan. Tapi kalau kita mau melakukan, ya bagus, karena kita termasuk min ahli niyah ya, termasuk golongan orang yang ahli dalam hal niyat ya, maka akan menjadi nilai tersendiri ketika kita melakukannya dengan
Ya, tapi kalau misalnya ada orang memandikan tidak disertai niat, bagaimana? Menurut qaul as-shah itu tidak masalah karena niat tidak disyaratkan dalam hal memandikan mayit. Wa yahsulu aqalluhu bi ta'mini badanihi bil ma'i. Paling sedikitnya minimal memandikan itu bisa hasil dengan meratakan badannya dengan air, badannya mayit. Jadi yang penting air merata ke sekujur badan itu minimal, ya. Artinya orang gimana sih cara mandikan mayit? Misalnya nggak ada modal, nggak ada apa-apa, ya sudah, yang penting disiram seluruh tubuhnya, itu sudah cukup, ya. Marratan, sekali, cukup sekali. Hatta matan takul fatil aqlaf alal asfar, sehingga ya yang disiram atau yang dibasuh, yang dimandikan adalah sesuatu yang ada di balik kuluk, di dalam kuluk. Misalnya mayitnya belum sunat, maka yang wajib dibasuh kemaluannya bukan hanya pada bagian luarnya saja, tetapi pada bagian dalamnya itu mesti dibuka, Pak, ditarik, ya, disiram. Jadi sampai di bawah kuluknya itu juga harus dibasuh. Ini baik mayitnya sudah masih kecil ataupun sudah dewasa. Jadi sudah tua belum sunat, sudah tua belum sunat. Bagaimana? Yaitu mata akhlak, sesuatu yang ada di balik kuluk itu juga harus disiram, harus dibasuh. Sobiyan kanal akalahu awbalikon, baik itu orang yang belum sunat itu masih anak kecil ataupun sudah dewasa, tetap harus dibasuh pada bagian dalamnya. Nih. Jadi wajib membukanya supaya bagian dalamnya itu bisa terbasuh. Wajib aidan isolul ma'i ila ma yadharu min farji tayyibin inda julusiha ala qadamaiha li qada'i hajatiha al-hayy bidzalika. Begitu juga wajib membasuh bagian dalamnya vagina yang nampak bagi mayit wanita yang sudah bersuami, ya, ketika dia yang nampak ketika dia jongkok pada saat qadil hajat. Artinya tidak cukup bagian yang luar saja, ya. Ukuran yang harus dibasuh adalah bagi seorang wanita itu ukurannya ketika dia sudah bersuami, ya. Sudah bersuami artinya janda, maksudnya sayyid, sudah pernah menikah, sudah bersuami atau sudah pernah punya anak, misalnya. Maka bagian yang nampak dari kemaluannya pada saat jongkok itu wajib dibasuh. Seperti halnya ketika hidup. Jadi ini mana di antara yang termasuk anggota tubuh zahir, mana yang batin? Ya. Yang zahir adalah pada saat dia buang hajat dalam posisi jongkok, nah yang nampak itulah yang disebut anggota zahir. Jadi bukan hanya pada saat nanti ketika dimandikan, ketika mandi junub juga harus dibasuh pada bagian yang nampak itu. Jadi mesti disuruh nongkrong, kemudian yang kelihatan itu harus dibasuh, disiram, gitu kan.
Syafi'i wa ba'dul Hanafiyati la yajibu ghuslu ma tahtaha. Nah, berbeda dengan pandangan Imam Al-Abbadi dan sebagian dari ulama dari kalangan mazhab Hanafi, itu tidak wajib membasuh di belakang aklaf atau di bagian dalamnya kulit, ya. Fa'alal murajjahi law ta'adzara ghuslu ma tahtal kulfati bi annaha la tataqallasu illa bi jurhin yumima amma tahta. Ya, begini. Maka menurut kaul yang diunggulkan, tadi kan ada kaul yang unggul, ada yang diunggulkan. Kalau yang unggul bagian dalam bagian dalam kulit itu harus disiram. Kalau seandainya sulit untuk menyiram bagian dalamnya kulit, ya, di annaha la tataqallasu illa bijurhin, ya, misalnya kulitnya tidak bisa dibuka, ya, kecuali dengan dilukai, harus dipotong seperti disunat misalnya, ya. Ini kan menyakitkan kepada mayit. Nah, maka kalau seandainya bagian dalam itu tidak bisa disucikan karena sulitnya untuk membuka, nggak bisa dicelek, nggak bisa, ya. Bisanya dengan cara dilukai. Nah, kalau dilukai menyakiti mayit. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Kalau menurut kaul yang murajjah tadi itu, dia berarti harus ditayamumkan untuk mengganti bagian kulit yang tidak bisa disiram atau tidak bisa dibasuh, maka mayitnya ditayamumkan. Jadi ini kalau kita sih melihat, ya kalau dewasa belum sunat kan jarang terjadi. Paling-paling kalau kita mandiin anak-anak, ya, yang belum sunat dibuka, susah. Kalau dibuka bisa dibuka, Pak, supaya bagian dalam kulitnya itu bisa disiram, ya. Jangan disunat, dipotong, jangan, melukai nggak boleh. Maka kalau terjadi seperti itu nggak bisa dibuka, ya sudah, ditayamumkan, ya, ditayamumkan. Kama qala Syekhuna wa qarrahu ubayhu, dan selain Syekhuna ini juga menguatkan. Wa qalu taslisu, sempurnanya memandikan mayit adalah membasuhnya dengan 3 kali. Ya, jadi 3 kali. Wa yasulu aqallu wa alam anna al-mu'allifat lam yastawfi bainal aqmal wa hasiluhu ayyasula fi qalmatin la yadkhuluha illa al-ghasil wa man yu'inhu wa lil mayyit wa aqal. Nanti tidak dijelaskan secara gamblang, ya, lebih sempurnanya seperti apa, ya, tapi beliau pengarang kitab ini langsung menentukan al-hasil. Al-hasil itu memandikan mayit ayyusila fi khalwatin, dimandikan di tempat khalwat, di tempat yang sepi, jangan ditonton rame-rame. Makanya kan punya masjid itu punya satir, ya, lilin. Ini maksudnya kalau sudah ditutup seperti itu jangan dilongok. Sudah ditutup pakai kain masih dilongok juga. Apa kainnya? Ya nggak usah dilongok, nggak usah dilihat. Tujuannya supaya mayit privasi ketika dimandikan itu jangan di tempat terbuka. Udah ditutup pakai kain masih dilongok juga seperti itu. Ya. Layak pula ilal ghasil, tidak masuk kepada tempat privasi itu kecuali orang yang memandikan, wa ma yu'iluhu, dan orang yang menolongnya. Kemudian siapa? Waliul mayyit, walinya, ya, walinya mayyit. Wa huwa aqrabul warfati,
walinya mayit itu termasuk waris yang paling dekat. Terus wa ayyakuna fi qamisin balik li anahu asqaru lahu. Ya. Mayit itu dalam keadaan ditutup, tetap ditutup dengan kain yang basah, kain basahan gitu Pak, ya, kain basahan. Apa disebut kain kepok gitu ya. Wala murtafiin, kalau bahwa ibu sama betapkah di ala musibah rosas, ditempatkan di tempat yang tinggi, ya. Di tempat yang tinggi seperti papan misalnya, sale, ya, ini yang dinamakan dakah, ya. Dakah itu tempat untuk memandikan mayit, namanya dakah, supaya tidak terkena cipratan-cipratan. Kalau tempatnya pendek, maka bisa jadi mayit ketika memandikan pada saat membasuh, basuhannya ternyata dengan air yang mustakmal. Nanti kita bahas ini hal-hal yang harus dipahami dalam hal memandikan jenazah. Ya, saya masih menyaksikan ada air sih banyak, kadang sampai 3 tempayan buat mandi mayit. Airnya bisa 3 tempayan atau 2 tempayan atau 1 tempayan, tapi langsung dicampur dengan kembang. Air mawar tumpahin di situ. Akhirnya apa? Air udah 1 tempayan itu baunya wangi, langsung dipakai buat basuh. Kalau mayit itu, memandikan mayit itu kan termasuk wajib, gitu kan? Tapi ini fardu kifayah, dan yang berkewajiban adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Tetapi pada pelaksanaannya tentunya air yang digunakan itu mesti harus air suci dan mensucikan. Nah, maka prosesnya ya biasanya itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu tahap pembersihan dulu, tahap pembersihan ya, semua itu bolehlah pakai air sabun, pakai air mawar, pakai kembang. Tahap untuk menghilangkan lendir itu, kalau ada lendir-lendirnya itu supaya keset. Nah, baru yang kedua itu pakai air yang suci dan mensucikan. Disitulah mulai kita basuh, meratakan air dari kepala sampai kaki, terus sampai rata semuanya. Nah, setelah itu baru ditutup dengan basuhan air kapur barus. Nah, seperti itu mestinya. Jangan air yang disiram semua air kembang semua. Nah, mana air yang suci dan mensucikannya? Nggak ada. Kalau enggak, berarti harus menyiapkan air khusus yang pakai selang. Setelah air kembang dibasuh, lendir-lendirnya dihilangkan, baru mulai dengan dari kepala sampai ke kaki, terus itu air yang suci dan mensucikan. Setelah itu nanti ditutup dengan air kapur barus. Nanti kita lanjutkan. Wa yakuna bukhalwatin wa komisin wa ala murtafiin dima'in baridin, dengan air yang adem, ya, jangan air panas. Illa lihajatin, kecuali karena ada hajat, kawasakin, wabartin, ya, seperti misalnya adanya kotoran, atau karena musim dingin banget gitu, kasihan kalau mayitnya juga disiram dengan air dingin, maka boleh kan dengan air hangat? Boleh, karena ada hajat. Fal musakhinu hina idin aula, maka jika memandikan mayit di cuaca yang dingin, yang sangat dingin, itu
dengan air yang sudah dipanaskan, air anget-anget kuku itu lebih utama. Ya. Misalnya dia tinggal di pegunungan, ya, yang hawanya dingin banget, seperti di dia misalnya, dingin banget. Nah, mayitnya kemudian dimandikan pakai air yang sudah direbus hangat, itu lebih utama, nggak apa-apa, karena ada hajatnya. Wal malihu aula minal abdi, air yang rasanya asin itu lebih baik daripada air yang rasanya tawar, karena air yang asin itu lebih bisa mengawetkan mayit. Jadi kalau misalnya ada sumur asin, ya, itu lebih bagus untuk memandikan mayit daripada yang tawar, daripada pakai air pump. Ya. Berarti kalau begitu pakai air laut bagus tuh. Memandikan mayit pakai air laut itu bagus, masalah, karena air yang asin itu lebih bagus daripada air yang tawar. Wa yubadiru bi husnihi idza tayaqqana mautuh, segeralah memandikan, ya, artinya memandikan mayit itu mesti harus dilakukan segera. Idza tayaqqana mautuh, ketika sudah diyakini matinya. Kalau untuk ukuran dokter itu biasanya kalau mayit-mayit yang perlu ada pelaporan setelah itu biasanya ditunggunya sampai 2 jam, sampai 2 jam, dipastikan keputusan mayit orang ini benar-benar mati atau tidak itu setelah 2 jam. Ini kalau untuk ukuran dokter. Pengalaman saya bawa jamaah tahun 2022 yang lalu, bulan September itu meninggal di pesawat, kira-kira 4 jam penerbangan, meninggal di pesawat. Nah, ada dokter yang diminta untuk menulis berita acara, nggak mau, ya, tetap harus ditunggu sampai 2 jam. Kalau setelah 2 jam ternyata memang tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda kehidupan, baru ditandatangani. Jadi kalau belum yakin maka ya diakhirkan. Wa mata syakka fi mautihi wajib ta'khir. Ketika ragu-ragu di dalam hal kematiannya, ini sudah mati atau belum, wajib ditunggu, ya. Misalnya sudah mulai semua tapi masih ada sedikit gerakan urat nadi, ya, jangan langsung dimandikan, Pak, karena masih diragukan ini urat nadi masih ada yang gerak misalnya. Ya, tetap harus tunggu sampai benar-benar meninggal baru dimandikan. Wajib ta'khiruhu ila yakin, wajib diakhirkan sampai dengan yakin. Bitawayyuri rihin wa nahwihi, dengan karena berubahnya bau dan lain sebagainya. Fadzikruhumul alamatil katsirata lah innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Jadi para ulama itu menyebutkan tanda-tanda yang banyak seperti mayit, ya, tanda-tanda yang banyak apa saja diantara untuk sampai pada yakin mayit misalnya. Macam-macam ya, seperti sudah tidak ada denyut dari nadi dan lain sebagainya, banyak gitu. Jadi kenapa ini disebutkan oleh para ulama ini supaya bisa menjadi faktor faedah, ya, dan sekiranya itu adanya keraguan maka semua diperiksa, ya. Nah, kalau
Kalau dalam hal ini ulama yang mengetahui tentang hal ini tentu dokter, itu maksudnya. Dokter itu biasanya sudah tahu ini posisinya sudah meninggal atau belum meninggal, keputusan dokter. Walau kharaja minhu ba'dal husli najasun lam yangkut at-tuhur. Seandainya keluar dari mayit setelah dimandikan, apa yang keluar? Najasun, keluar najisnya, buang air kecil atau buang air besar. Setelah dimandikan maka lam yangkut at-tuhur, bersucinya itu tidak rusak. Kalau itu dimandikan lagi, keluar lagi, mandikan lagi, itu enggak. Ya, sekalipun misalnya keluar, tapi prosesnya setelah dimandikan. Makanya kan kalau supaya tidak terjadi seperti ini, biasanya mayit itu diurut perutnya tekan dikit-dikit ya, pelan-pelan sampai dia keluar kotorannya, gitu. Baru dicebokin, dihilangkan najisnya, gitu. Terus dimandikan. Baltajibu izalatuhu faqat, tetapi wajah wajib untuk dihilangkan saja. Lalu dimandikan lagi, ya cebokin aja. Ya. In kharaja qabla takfini, kalau memang keluarnya sebelum dikafankan, sebelum dikafankan. Wa laba dahu, tidak setelah dikafanin. Nah kalau sudah dikafanin, sudah diikat kok keluar, biarin. Gak usah dibuka lagi, dibersihkan lagi, tidak. Ya. Jadi kalau memang keluarnya sebelum dikafanin, maka berarti dihilangkan najisnya saja. Gitu. Ya dicebokin gitu aja, sudah cukup, gak perlu dimandikan ulang. Waman ta'adzara husnuhu li faqima'in aw li ghairihi ka iftiraqin walau husila taharra yummama wujuban. Orang yang uzur untuk dimandikan karena tidak adanya air atau lainnya, seperti mayit yang terbakar misalnya, yang jika dimandikan maka akan rontok, maka ditayamumkan secara wajib. Jadi wajib ditayamumkan mayit-mayit karena kebakaran. Kalau disiram nanti malah rontok, mantap soalnya, gitu ya. Maka cukup ditayamumkan saja. Tempoh hari mayit kafir ditayamumkan, tapi tayamumnya di atas plastik. Tayamumnya ya harus kena kulitnya. Wah, nggak boleh disentuh, nanti menular. Ya situ, kalau mau nggak boleh disentuh, berarti kan benar-benar uzur. Ya sudah, jangan ditayamum kan nggak bisa, ya sudah. Tapi dalam hal ini sebenarnya mayit yang tidak dimandikan itu maka tidak wajib disolatkan, karena syaratnya menyolatkan mayit itu harus dimandikan dulu. Kalau nggak dimandikan ya berarti tidak disolatkan. Ya. Walaupun ini kemarin itu juga dibahas banyak pada masa COVID itu ya, ada yang seperti dimandikan, ada yang tidak disolatkan padahal sudah dimandikan. Jadi kalau mengikuti pendapat di sini, ya itu tidak perlu disolatkan kalau memang mayitnya tidak dimandikan. Far'un ar-rajulu awla bi husnil rajuli wal mar'atu awla bi husnil mar'ati walahu husnu halilatin wali zawjatin la amatin husila zawjuha walau bila masjid bal bilang firqatin ala yatim.
Nah, laki-laki itu lebih utama untuk memandikan laki-laki. Jangan laki-laki memandikan perempuan. Perempuan itu lebih utama untuk memandikan perempuan. Dan bagi laki-laki boleh memandikan perempuan halalnya. Perempuan halal siapa? Ya, istrinya, ya, anaknya, itu perempuan halal. Maya zaujatin la amatin waslu zaujihan. Itu juga bagi seorang istri boleh memandikan suaminya. Istri memandikan suaminya. Tapi amat itu siapa? Budak perempuan ya. Zaman dulu kan ada budak. Budak perempuan itu tidak boleh memandikan sayyidnya. Tapi kalau istri boleh. Suaminya meninggal, istrinya memandikan itu boleh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shukran wa ta'ala wa arifin. Jadi kita tidak bersyukur Allah rahmatan dari Allah dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.